Ohayo gozaimasu, minasan. Kei desu. Halo teman-teman, aku Kei. Kita lanjut lagi ya bahas materi model Tokutegi no perhotelan. Kali ini kita masuk ke bab 2, Kikakuto Koho atau perencanaan produk atau planning dan kehumasan atau public relation. Nah, di bab 2 ini bagian pertamanya ada Kikaku Gyomu atau tugas planning, di mana merancang konsep produk hotel. Jadi kayak paketnya mau kayak apa, sampai ke hitung-hitungan okupansi dan pendapatan. Terus yang bagian 2 nanti ada Koho Gyomu atau tugas PR atau Public Relation, yaitu gimana cara menyebarkan informasi produk dan kegiatan hotel ke publik lewat website dan media sosial, supaya hotel itu makin dikenal secara luas. Kita mulai dari bagian 1 yang tadi itu Kikaku Gyomu alias tugas planning. Di sini tugas utamanya adalah mengemas layanan yang ada di hotel itu menjadi produk yang menarik seperti kayak paket menginap, paket day trip, atau paket lunch buffet, dan lain-lain. Gimana sih cara bikin planning? Jadi, ada 3 langkah utama. Pertama, tentuin kyakuso alias target marketnya siapa. Yang kedua, lakuin marketing atau marketing research buat cari tahu needs atau kebutuhan dari target market tersebut. Yang ketiga, baru deh bikin kikaku ritsuan atau rencana plan yang tepat sasaran. Nah, alur ini tuh penting biar plan yang dibikin itu nggak asal-asalan, tapi benar-benar match sama target market yang kita tuju. Nah, ini ada beberapa contoh konsep produk hotel dan siapa aja target pasarnya. Yang pertama itu paket menginap plus pengalaman budaya lokal Jepang atau Chiki no Nihon Bunka Taiken. Ini cocok banget buat inboundo kyakuso alias turis mancanegara yang mau ngerasain culture Jepang. Yang kedua itu paket menginap plus menu makanan sehat dari bahan lokal atau Kenkoteki na Shakuji. Targetnya itu buat vegetarian atau vegan atau vegetarian dan vegan. Lalu yang ketiga itu di Suito Room Shukaku alias menginap di kamar suite mewah. Ya, target pasarnya itu biasanya Fuyuso atau kalangan berduit alias Kanemochi. Terus ini ada beberapa istilah yang perlu dipahami. Yang pertama ada Ippaku Nishoku. Ini paket standar di Ryokan di mana harga menginap itu udah include makan malam sama sarapan. Lalu yang kedua ada B&B atau bed and breakfast. Nah, kalau ini biasanya di hotel yang style-nya tuh barat gitu, harganya include sarapan sama menginap. Nah, paket B&B ini biasanya juga umum di Indonesia ya. Lalu yang ketiga ada renpaku. Artinya tamu menginap berturut-turut di hotel yang sama selama 2 malam atau lebih. Biasanya untuk renpaku ini ada diskon khusus dari hotel. Lalu yang keempat ada walk-in atau walk-in. Ini sebutan untuk tamu yang mendadak datang ke hotel tanpa yoyaku atau reservasi sebelumnya. Lalu yang kelima itu ada azukariking atau deposit. Uang deposit ini untuk jaminan yang perlu dibayar tamu untuk garansi pemakaian layanan. Lalu yang keenam ada direct booking atau direct booking. Ini tamu pesan kamar langsung ke hotelnya tanpa lewat pihak ketiga atau agen travel. Nah, untuk hotel direct booking ini menguntungkan ya karena bisa hemat biaya komisi agen. Terus ada beberapa istilah juga yang nggak ada di modul tapi menurutku lumayan penting. Itu ada sudomari yang artinya paket kamar doang, jadi nggak termasuk makan sama sekali, alias room only. Terus ada day use juga. Day use ini kamar dipakai cuma buat di siang hari. Jadi check in dan check outnya itu di hari yang sama, alias nggak nginep semalaman. Biasanya buat istirahat siang atau kayak yang cuma perlu untuk meeting gitu. Terus yang tadi ada renpaku, ada juga empaku, yaitu perpanjangan masa inap. Tamu yang udah check-in ini bisa minta nambah 1 malam atau lebih dari yang udah dipesan atau extend. Lanjut ke istilah-istilah selanjutnya, yaitu ada OTA atau Online Travel Agent. Ini website-website atau aplikasi agen travel online yang nyediain layanan jual kamar. Contohnya itu kayak Traveloka, Agoda, sama tiket.com gitu. Terus yang selanjutnya ada FIT atau Free Independent Traveler. Ini sebutan buat turis individu yang jalan-jalannya itu sendiri. Jadi itinerary-nya itu dibuat secara pribadi, alias bukan yang ikut tur rombongan. Lalu yang ketiga ada Dynamic Pricing
pricing atau dynamic pricing. Ini strategi menaik turunkan harga kamar berdasarkan demand atau permintaan dan situasi kamar kosong. Jadi kalau lagi rame harganya bisa dinaikin, kalau sepi diturunin biar profit itu tetap maksimal. Lalu yang selanjutnya ada all inclusive atau all inclusive. Ini paketnya udah lengkap banget, di mana harga kamar itu udah mencakup semua service, mulai dari makan, minum, dan bahkan bisa sampai aktivitas rekreasi juga. Lalu ada juga repeater. Tamu yang udah pernah nginep itu balik lagi untuk menginap. Tamu langganan lah istilahnya ya. Lalu kita masuk ke istilah penting yang bagian hitung-hitungan gitu. Yang pertama ada kadoritsu atau occupancy rate. Intinya ini adalah persentase seberapa banyak kamar hotel yang terisi jika dibandingkan total kamar yang ada. Nah, biasanya waktu musim liburan panjang kayak Golden Week, kadoritsu ini bakal naik tinggi. Nah, rumusnya itu simple sih menurutku ya. Yoyaku shitsusu atau jumlah kamar terisi dibagi dengan shitsusu atau total kamar, lalu dikalikan 100%. Contohnya, hotel punya 100 kamar nih. Nah, untuk di malam itu yang terisi ada 70 kamar, berarti 70 dibagi 100 dikali 100%. Artinya, occupancy rate hotel di malam itu adalah 70%. Nah, selanjutnya ada istilah ADR dan RevPAR, atau biar gampang aku sebut RevPAR aja. Nah, ADR atau Average Daily Rate itu adalah rata-rata harga jual per kyakushitsu atau kamar yang laku terjual. Rumusnya adalah total pendapatan atau uriage dibagi jumlah kamar yang terjual atau kadoshiteru kyakushitsu. Kalau nilai ADR ini tinggi, artinya kamar hotel bisa kejual dengan harga mahal. Contohnya, masih pakai data sebelumnya, yaitu kamar terjual sebanyak 70 kamar. Dengan diketahui total penjualannya 700.000 yen. Tinggal dibagi aja, 700.000 dibagi 70, maka rata-ratanya itu 10.000 yen per kamar. Sedangkan RevPAR atau RevPAR, Revenue per Available Room, itu buat ngukur pendapatan rata-rata dari seluruh kamar yang bisa dijual. Mau itu kamar terisi ataupun kamarnya kosong. Rumusnya itu occupancy rate dikali ADR. Contohnya sama juga pakai data yang sebelumnya, tinggal occupancy rate 70% dikali ADR 10.000. Jadi RevPAR-nya 7.000 yen. Nah, perpaduan occupancy rate, ADR, dan RevPAR ini dipakai bareng-bareng buat ngecek seberapa sehat sih penjualan kamar hotel ini. Untuk memaksimalkan angka-angka tadi, ada strategi yang namanya revenue management atau revenue management. Ini strategi ngatur harga kamar secara efisien biar profit atau keuntungan hotel itu bisa maksimal. Strategi harga ini tuh nggak cuma dipakai di industri perhotelan, kayak hotel dan ryokan aja, tapi juga biasa banget dipakai di Kokugyokai alias industri penerbangan atau aviasi. Makanya harga tiket pesawat juga kan bisa naik turun ngikutin demand, persis kayak harga kamar hotel. Oke, selesai ngomongin planning, sekarang pindah ke bagian kedua, kohogyo atau tugas public relation. Sederhananya, PR itu tugasnya menyebarluaskan info tentang perusahaan atau kegiatan hotel ke publik. Tujuan dari PR itu apa sih? Pertama, biar para stakeholder kayak tamu, rekan bisnis, sampai masyarakat sekitar makin kenal dan punya hubungan baik dengan hotel. Kedua, PR berguna banget buat menonjolkan atau meng-highlight Xiaomi alias keunggulan hotel dibandingkan kompetitor. Nah, media penyebarannya ini bisa lewat SNS atau social networking site atau biasa disebut sosmed. Lalu homepage atau website resmi itu sendiri sampai ngandelin kekuatan kuchikomi alias testimoni atau review pengalaman langsung dari tamu. Untuk ngelola website resmi hotel atau Jusha homepage ini, ada beberapa cara biar lebih efektif. Yang pertama, desain to tsukaya sesa. Desainnya harus gampang dipakai dan navigasinya jelas biar tamu nggak bingung nyari infonya. Yang kedua, shisetsu joho no jujitsu. Info soal fasilitas hotel, harga, sama peta aksesnya itu harus lengkap. Yang ketiga, shashinya douga no katsuyo. Pakai foto dan video yang menarik buat narik minat tamu. Yang keempat, online yoyaku sistemu no dounyu. Wajib ada sistem booking online sendiri biar lebih hemat biaya karena nggak perlu bayar komisi ke OTA. Yang kelima, Kensaku Engine Saitekika atau SEO.
ini mainin search engine optimization-nya biar website itu muncul di halaman pertama pas orang nyari hotel di Google. Yang keenam, kokyaku no fidobaku no shushu. Perlu juga untuk ngumpulin masukan-masukan atau feedback dari para tamu yang udah pernah nginep sebagai bahan evaluasi. Yang ketujuh, teiki-teiki nako shinto maintenance. Pastiin untuk mengupdate info harga dan promosi secara rutin dan berkala. Juga jaga terus performa websitenya. Selain ngurus website, untuk ngelola sosmed juga ada beberapa cara. Yang pertama itu konten susengnya kunosakete, alias harus punya rencana strategi konten yang matang. Misalnya bisa dengan share foto view yang indah dari hotel, atau kasih info promo, atau info tempat wisata sekitar. Lalu yang kedua, teki-teki na toko, alias postingnya itu harus konsisten dan rutin. Jadi harus cari waktu posting yang pas sama target market. Yang ketiga, communication no kaseka, atau aktif interaksi dengan followers. Jadi kalau ada tamu yang komen atau nanya, itu harus aktif dibalas. Bisa juga sering-sering kasih like ke postingan mereka. Lalu yang keempat, Chikito no Renke, atau kolaborasi dengan komunitas lokal. Jadi hotel juga bisa berkolaborasi dengan komunitas atau event-event lokal yang caranya itu bisa saling nge-tag akun biar bareng-bareng majuin wisata daerah. Lalu yang kelima, Okyaku sama Seisei Content no Katsuyo, atau UGC, atau User Generated Content. Maksudnya, itu dengan aktif manfaatin konten, kayak foto atau review yang diposting sama tamu yang udah nginep, dengan ngasih hashtag tertentu. Lalu yang keenam ada Bung Sekito Kaizen. Ini dengan rutin evaluasi pakai tools analytics buat ngecek seberapa efektif postingan hotel dan tren dari para followers. Oke, udah selesai pembahasan tentang bab 2. Semangat terus ya teman-teman semua. Untuk teman-teman yang mau skip, boleh sih langsung di-close aja videonya, karena selanjutnya aku mau yapping sedikit, mau sharing dan review juga tentang ujian SSW perhotelan. Untuk pembahasan bab selanjutnya, mohon ditunggu ya. Otsukare sama deshita. Oke, masuk ke yapping session. Jadi, aku bikin video ini tuh sebagai bahan belajar pribadi awalnya, untuk ngulang apa yang udah aku pelajari, walaupun sekarang aku record ulang. Menurutku, belajar dari modul tuh emang penting sih, karena turns out soal-soal itu emang berpaku ke modul. Aku ujian bareng temanku, dan kami dapat set soal yang berbeda, tapi masih sama-sama materi dari modul. To be honest, kesulitanku selama belajar tuh aku ngerasa modul SSW perhotelan yang bahasa Indonesia, beberapa susunan kalimatnya masih kurang mudah untuk dipahami. Jadi aku minta bantuan AI untuk bikin catatan dengan bahasa yang lebih kasual, and it works on me. Aku pelajarin modul itu kurang lebih sebulanan, tapi nggak yang intens banget. Aku juga sambil latihan soal, mostly dari channel-channel sensei-sensei di YouTube. Terutama di H-3 ujian itu aku push banget untuk belajar latihan soal aja. Dan fortunately, untungnya, soal ujianku tuh kurang lebih mirip sama contoh-contoh soal yang ada di YouTube, meskipun susunan kalimat sama opsinya nggak sama persis. Untuk soal ujiannya sendiri ada 30, bagian satunya itu ada 30 soal, pilihan ganda, lalu bagian 2 itu ada 5 dokai, yang opsinya juga pilihan ganda, 1, 2, 3. Nah, waktu pengerjaannya itu 60 menit. Dan itu bisa diacak ya, jadi kalau misalkan mau ngerjain dokai dulu pun nggak masalah, tetap bisa balik ke bagian sebelumnya. Di soalnya ada furigana tapi emang kurang jelas, tapi teman-teman bisa zoom layarnya dengan cara pencet tombol control, tombol yang CTRL, sama di scroll bagian tengah mouse itu. Jadi tulisannya bisa lebih besar dan furigananya bisa lebih jelas. Untuk skornya sendiri, masing-masing bagian itu minimal 65%, dan alhamdulillahnya aku berhasil lulus dengan skor segini. That's why aku akhirnya memutusin untuk upload pembahasan, karena aku harap bisa bantu teman-teman yang juga lagi belajar untuk ujian SSW perhotelan. Dan udah sih, segitu aja ya Pinya. Makasih udah dengerin, semoga pembahasan aku bisa lebih dimengerti. Gambatte ne. それでは以上、K でした。ありがとうございました。